Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal labanu fi dzar isyatil maitati fa huwa najisun li annahu mulaqinin najasati fa huwa kalabani fi ina'in najisin. Wa ammal labanu, dan adapun bermula air susu. Amal azmu ya. Wa amal azmu, dan adapun bermula tulang, wasinu dan gigi, wal kornu dan tanduk, wadilfu dan teracak. Teracak itu kakinya hewan, ya kan? Teracak harus apa kan? Wa amal azmu, dan ada berbentuk tulang, wasinu dan gigi, wal kornu dan tanduk, wadilfu dan kaki. Teracak harus apa kan? Wadufru dan kuku. Itu fafihi itu di dalam al-azmu wasinu ila akhir tariqoni bermula dua pendapat. Min ashabina itu sebagian daripada beberapa ashab kita, man bermula orang kola yang berkata siapa man huwa bermula azmu wasinu ila akhir itu kasyari seperti rambut, wasufi dan bulu. Berarti enggak najis. Li ana karsunya al-azmu wasinu la yukhisu, itu tidak merasa, dia enggak merasa sakit. Misalkan tulang, gigi, tanduk, kuku itu kan tidak ada rasa sakit, dipotong. Wala ya'lamu, dan tidak sakit apa al-azmu, itu alasannya enggak najis. Wa minhum, dan itu sebagian ashabina man bermula orang kola yang berkata siapa man yang jusu dalika, ada dalika ya pada saat. Nah, yang jusu kaulan dia, yang jusu najis apa al-azmu wasinu kaulan dengan pendapat wahidan yang satu. Jadi sekarang hukum tulang, gigi, tanduk, teracak kakinya hewan itu kan, kuku itu ada dua pendapat. Satu mengatakan dia ini kalau putus dari misalkan tulang atau gigi atau apa tanduk putus dari hewan, maka itu hukumnya seperti kasak liwas sufi, hukumnya seperti rambut dan bulu. Ada gimana? Dia enggak najis. Nah, alasannya la yukisu ala ya'lamu, coba gigi. Nah, gigi tanduk dipotong dia enggak merasa sakit. Kuku juga dipotong enggak merasa sakit. Nah, sebagian ashabuna yo najis, qaulan wahidah, enggak pakai masa qaulan wahidah enggak pakai dua qaul. Jadi satu qaul saja najis. Nah, dari dua madhab ini, dari dua pendapat ini bahwa madhab Syafi'i pendapat yang kuat itu al-qat'u bin najasa. Ya jelas tulang, gigi, misal giginya hewan putus ya najis hukumnya. Tanduk dipotong ya hukumnya najis. Itu pendapat yang kuat dari dua pendapat ini. Wa amala banu, dan adapun bermula air susu fidor isyati di dalam susunya kambing, al-maitati yang mati. Bahwa maka itu bermula laban itu najis. Alasannya li anak harusnya laban itu mulakin bertemu li najasati kepada najis. Bahwa maka bermula alaban fidor isyati itu kalabani seperti susu fi ina'in di dalam wadah najisin yang najis. Jadi misalkan ya ada kambing itu mati, nah, dia kambing yang punya susu, maka susunya itu najis. Alasannya karena dia bertemu dengan najis, bang itu kan najis. Nah, otomatis susu di dalamnya itu najis. Disamakan, alasannya disamakan dengan susu di wadah yang najis. Jadi katakan kambingnya wadahnya gitu kan. Nah, jadi orang kambing bersusu terus mati. Oh berarti susunya ikut najis. Alasannya karena dia bertemu dengan najis itu bangkai. Nah, sama dengan ada susu di tempat yang najis, itu kan juga hukumnya najis. Wa amal baidu, adapun bermula telur fi jawfid dajajati di dalam perutnya ayam al-maitati yang mati, itu fa illam yatasolab apa maka itu apabila tidak keras kisruhu apa kulitnya al-baidu enggak keras, bahwa maka bermula al-baidu itu kalabani seperti susu, berarti najis. Wa intasolaba apabila keras kisruhu apa kulitnya al-baidu
lam yanjus maka tidak najis apa al-baidu. Disamakan kama law waqa'at sebagaimana andai kata jatuh baidotun apa telur jatuh fi syai'in di dalam sesuatu najisin yang najis. Nah sekarang gini, misalkan ada ayam jago itu mati. Ayam kan ayam perempuan jago mati. Di dalamnya ada telurnya. Nah gimana? Kalau telurnya ayam yang mati itu kulitnya keras, kulitnya kulitnya tidak keras lembek, berarti statusnya fawakal laban, maka najis. Nah, wa in tasola bagi seluruh, tapi kalau kulitnya keras maka tidak najis. Sebenarnya telur jatuh di dalam sesuatu yang najis. Jadi ada telur, kalau telurnya itu keras ya nggak masalah, kan najis. Tapi kalau telurnya itu lembek-lembek, jatuh di tempat yang najis, dia mutanajis. Jatuh apa maksudnya kan? Nah, kita potong ayam yang bangkai-bangkai itu. Apa? Apalagi dipotong berarti nggak masalah. Ini kan bangkai maksudnya kan? Paham maksudnya kan? Ini bangkai. Kalau ayam dipotong terus ada telurnya ya nggak masalah, nggak ada tafsir seperti ini. Karena ayamnya itu statusnya kan suci, ya bisa dimakan, otomatis ya bisa dimakan. Wa idza dubika apabila dipotong hayawan apa hayawan, yuk kalau yang bisa dimakan dagingnya apa hayawan, lam yanjus maka tidak najis apa, lam yanjus maka tidak najis bidabhi sebab dipotong syai'un apa sesuatu min ajzaihi dari beberapa jusnya hayawan. Sehingga waya juzu dan boleh al intifa'u apa mengambil manfaat bijildihi dengan kulitnya hayawan, wasyarihi dan rambutnya hayawan, wa azmihi dan tulangnya hayawan, malam yakun selama tidak ada itu alaiha atas jildihi wasyarihi wa azmihi itu najasatun apa najis. Alasannya li anaka sesungguhnya syai'un min ajzaihi itu juz'un bagian tohirun yang suci min khayawanin dari khayawan tohirin yang suci makulin yang bisa dimakan dagingnya, maksudnya halal dimakan dagingnya. Sehingga fajaza maka boleh al intifa'u apa mengambil manfaat bihi dengan syai'un ba'da zakati di dalam setelah memotong. Dikiaskan kalahmi seperti daging. Jadi ada hewan yang boleh dimakan dagingnya, katakan misalkan ayam ya kan, lam yanjus bidabi syai'un, maka ketika dipotong tidak ada sesuatu yang najis dari jusnya hayawan tersebut, yaitu ayam tersebut. Jadi ayam dipotong ya berarti bulu-bulunya, kulit-kulitnya, semua tulang-tulangnya hukumnya enggak najis. Sehingga waya juzu al-intifa bijildihi, sehingga kulitnya kan, rambutnya, tulangnya ya semua bisa diambil manfaat malam yakun alen jasa selama tidak kena najis. Tapi kalau najis berarti hukumnya mutanajis saja. Li'annau juz'un tohirun, alasannya karena sesuatu kan dari hayawan yang bisa dimakan dagingnya yang dipotong tersebut itu juz'un tohirun, ya kulitnya, bulunya, rambutnya itu bagian juz'un tohirun dari hayawan yang suci. Fajaza al intifa bihi, maka boleh diambil manfaat ba'da setelah dipotong, sah-sah saja. Wa idza dubika apabila dipotong hayawan apa hayawan, layuk kalau yang tidak boleh dimakan dagingnya apa hayawan. Katakan misalkan gini, ada orang motong harimau. Nah, harimau kan nggak bisa dimakan, makan dagingnya terus dipotong. Gimana ini? Apakah pemotongannya bisa menghalalkan? Tidak bisa. Najasa maka najis apa hayawan? Tetap najis. Beda bagi sebab memotong hayawan. Sama dengan bangkai. Kamayan juzu sebagai najis apa hayawan? Bimautihi sebab matinya hayawan. Jadi kayak bangkai. Ada orang motong harimau. Nah, jadi pemotongannya itu tidak bisa membuat halal. Wong asalnya saja sudah nggak bisa dimakan dagingnya. Walau dipotong tetap hukumnya apa? Sama dengan bangkai. Li'ana harusnya dabkhun, itu dabkhun memotong. Layu bihu yang tidak memperbolehkan apa dabkhun, karena pemotongan tersebut tidak bisa memperbolehkan akal lahmi pada makan dagingnya. Harimau kita potong,
tetap nggak bisa dimakan dagingnya. Makanya fana jasa maka najis apa khayawanun itu layu kalu bihi, fana jasa maka najis apa khayawan bihi sebab dabkhun, kamayan jus sebagai najis apa khayawan bil mauti sebab mati, sebab bangkai. Dikiaskan kadabkhil majusi seperti motongnya orang majusi, tidak bisa menghalalkan hewan. Wa yukrahu dan dimakruhkan istimalu awani dhahabi apa menggunakan beberapa wadah dari emas, wal fiddati dan perak, lima karena hadis rawi yang meriwayatkan pada airnya dibuang, lima karena hadis rawi yang meriwayatkan pada Hudzaifah itu siapa Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay min ana, minyak dibuang. Nyatanya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi, la tasrobu jangan minum siapa kamu semua fi aniyati dhabi di dalam beberapa wadah dari emas, wal fiddati dan perak, wala takulu dan jangan makan siapa kamu semua fi sikhafima di dalam beberapa pinggannya, piringnya adzab wal fiddo, fa innaha karena sungguhnya aniyatu dzab wal fiddo, fa inna makasnya aniyat dawido itu lahum bagi kufar, itu lahum bagi kufar di dunia dalam dunia, walakum dan bagi kamu semua fil akhirati dalam akhirat. Itu alasannya. Jadi makruh menggunakan wadah-wadah dari emas dan perak karena Nabi mengatakan, beliau bersabda la tasrobu fi aniyati dawal bido wala takulu fi sikhafi bima, karena wadah tersebut itu wadahnya orang kafir dunia dan untuk kita di akhirat kalau masuk surga. Nah sekarang itu kan kalimat yukrahu, wahal yukrahu kan, adakah dimakruhkan apa istiqmal, wal yukrahu adakah dimakruhkan apa istiqmal itu karohata tanjihim dengan makruh tanjih, makruh yang dibersihkan dari keharaman, au takhrimin atau makruh takhrim. Qaulani itu di dalam jawabnya hal bermula dua qaul, qaulani itu dalam jawabnya hal bermula dua qaul. Qala berkata siapa Asy-Syafi'i fil qadim dan qaul qadim, karohata tanjin dengan makruh tanjih, makruh biasa. Di anak alasannya di anak rasulnya Nabi itu innamanaha sungguhnya melarang siapa Nabi anhu dari istiqmal, anu dari istiqmal awani dzabal fidho itu alasannya dilarang lisarofi karena berlebihan, lisarofi karena berlebihan, wal khuyalai dan angga itu sombong lagak gitu kan, wal khuyalai dan sombong atau lagak, itu alasan yang kedua. Yang ketiga watasabui dan menyerupai bil aajimi dengan beberapa orang selain Arab, bil aajimi dengan beberapa orang selain Arab. Wahada bermula ini asyarab wal khuyala, yang namanya berlebihan itu katkol qadim itu layu jibu, tidak menyebabkan atau tidak menetapkan, layu jibu itu tidak menetapkan apa hada at-takhrima pada mengharamkan, at-takhrima pada mengharamkan. Maqala berkata siapa asafil jadal qaul jadid ya yukrahu dimakruhkan apa istiqmal, istiqmal awal dawal video itu karohata takrime dengan makruh takhrim. Wawa bermula ini, wawa bermula karohata takhrimin, makruh takrim itu asal kol yang sahih. Li qaulihi karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu, alladzi bermula orang, yashrabu yang minum siapa alladzi, minum fi aniyatil fiddah di dalam beberapa wadah dari perak itu innama yujarjiru, itu sungguhnya menuangkan siapa aladi, itu innama yujarjiru sungguhnya menuangkan siapa aladi fi jaufi dalam perutnya aladi naro jahannam pada neraka jahanam. Fatawa ada maka mengancam siapa Nabi, fatawa ada maka mengancam siapa Nabi alai atas aladi yasrobu itu diancam binari dengan neraka. Nah, diancam neraka. Kalau ancam neraka itu berarti kalau dilanggar berarti ya haram. Kalau tidak haram ngapain sampai neraka ancamannya? Berarti fadalla maka menunjukkan apa qaulihi itu, fadalla maka menunjukkan apa qauli sallallahu alaihi wasallam ala di akhir menunjukkan ala annahu atasnya istiqmal awali dawal fidho itu muharramun diharamkan, itu muharramun diharamkan. Kalau tidak haram ngapain diancam neraka? Wa in tawadhu apabila wudu siapa saksun, sekarang wudu minhu, wudunya minhu dari
ai madzukira min aniyati dzaqal fidho. Fa in tawadhu maka apabila wudu siapa minhu dari ani awani dzaqal fidho ai madzukira min awani dzabi wal fidho. Maksudnya kan minha atau minhu. Itu biarkan aja. Jadi umpama orang wudu, wadahnya wadah emas dan perak. Wah, gimana status wudunya? Sokha maka sal wudu apa wudu dia sah. Pengguna aja yang haram karena wadahnya, tapi wudunya tetap sah. Alasannya li anal man'a karusnya melarang itu layak tasu tidak khusus apa al man'a bitoharoti dengan bersuci, sehingga fa asbaha maka menyerupai apa al wudu yang pakai wadah emas perak itu menyerupai as-sholata pada sholat fidari di dalam rumah al maghsubati yang digasap. Ada orang sholat, katakan di tempat itu gasap. Gimana soalnya sah kalau menetapi syarat rukunya, walaupun haram karena tempatnya tempat gasap. Tetap sah ya kayak haji. Orang haji duit-duit gak karuan untuk haji. Gimana hajinya? Ya kalau menetapi syarat rukunya sah. Kan hajinya itu sah. Nah, cuman ya haram karena dipakai itu barang enggak bener. Nah, kayak sholat kan, sholat pakai baju. Nah, misalkan bajunya ini hasil barang haram, hasil curian. Gimana sholatnya? Ya kalau orang yang musolinya tuh sholatnya syarat rukunya bener ya sah. Ya cuman yang haram tadi. Wali anal wudu kan harusnya wudu. Buaya wudu itu jaroyanul ma'i. Wudu itu kan mengalirkan air. Al-adoi atas beberapa anggota. Wudu itu kan mengalirkan air pada anggota tertentu kan, beberapa anggota tertentu. Walaisa dan tidak ada itu fidzalika di dalam itu jaroyanul maksiatun apa maksiat. Mengalirkan air itu kan tidak maksiat. Nah wa innamal maksiatu benar sesungguhnya yang maksiat itu fistikmali dzorfi di dalam menggunakan wadahnya itu, yaitu wadah emas dan perak. Dunama tidak menggunakan barang, dunama tidak menggunakan barang yaitu air fihi yang di dalam ad-dzorfi. Nah dunama jadi haramnya itu kan menggunakan wadahnya, tidak menggunakan apa yang di dalam wadah. Sekarang fa'in akala maka apabila makan siapa saksun ausariba atau minum siapa saksun ono wong mangan ngombe minhu dari awali dawal fido ay madzukira ya minhu dari ay madzukira min awal dawal fido ono mangan wadai mas perak lam yakun maka tidak ada al makulu apa barang yang dimakan wal masrubu dan barang yang diminum tidak ada haraman itu haram. Mau nasi kan, misalkan nasi, makan nasi kan, atau minum teh kopi, nah itu kan barang halal. Nah yang haram itu kan wadahnya bukan haramnya, maka nggak bisa menjadi haramnya barang yang dimakan. Di anal man'a karusi yang dilarang itu li ajil dzorfi karena arah wadahnya itu. Dunama tidak barang, tidak makanan atau minuman fihi yang di dalam ad-dzorfi. Wa amati qadwa adapun bermula menyimpan awani dawal fido. Wa amati qadwa adapun bermula menyimpan. Saiki menyimpan wadah emas perak. Itu fafihi itu di dalam, itu fafihi maka itu di dalam ittiqadwa wajani bermula dua wajah, dua pendapat. Akaduma bermula sama jani itu sesungguhnya ittiqadwa itu ya juzu boleh. Kalau nyimpan enggak masalah, itu menurut satu pendapat. Karena dua pendapat. Di anna syara karya syara waroda itu datang apa syara itu kan datangnya menjelaskan bitakrimil istimal dengan diharamkan menggunakan dunal itiqodi tidak menyimpan. Karena di hadisnya kan mengatakan bahwa alladzi yasrabu fi aniyatil fiddohan, nah, yang tidak boleh itu kan makan minum, katakan penggunaan. Nah kalau menyimpan nggak masalah, itu satu pendapat. Kalau mau sugih menyimpan wadah emas perak itu satu pendapat nggak masalah, karena yang dilarang itu menggunakan, dia kan hanya menyimpan saja. Nah wasani bermula kalau yang kedua itu laya juzu gak oleh, itu laya juzu tak boleh apa itiqadua nyimpen juga oleh. Wa bermula laya juzu adamul jawas itu ala sahhu kalau yang lebih sahih. Alasannya li anna makar sesungguhnya barang laya juzu yang tidak boleh, di ana maka resnya barang layak yang tidak boleh istimalu apa menggunakan barang sing gak oleh dipakai
itu layak juzu tidak boleh ittikhadhu apa menyimpan ma, sama dengan katumburi seperti kecapi. Kecapi dipakai tidak boleh, disimpan nggak boleh. Wal bartoti dan gambang, ini alat musik kan. Katumburi seperti kecapi, wal bartoti dan gambang, itu alat-alat musik digunakan haram, sifat juga haram. Wa ama awanil balauri, wa ama awanil balauri, dan adapun bermula berwadah dari kaca. Wa ama awanil balauri, dan adapun bermula wadah dari kaca. Wal fairu zu, dan beberapa wadah, wal fairuji, dan beberapa wadah dari batu. Wadah-wadah dari kaca, dari batu. Wama, dan barang asbah yang menyerupai apa mahuma pada balauri dan fairuj. Minal ajnasi, nyatanya beberapa jenis al musmanati yang berharga, yang mahal-mahal. Itu fafihi itu di dalam istiqmalu awanil balauri, pakai istiqmal. Itu fafihi itu dalam istiqmal menggunakan. Kalau ada nggak ada masalah, hukumnya itu kan menggunakannya. Makanya itu fafihi itu dalam istiqmalu awanil balauri wal fairu zaji, itu qaulani bermula dua pendapat. Rawa meriwayatkan Al-Kharmalah, itu siapa? Imam Kharmalah meriwayatkan ana sesungguhnya istiqmalu awanil balauri wal fairu zaji itu layak juga boleh. Gak boleh ku wadah-wadah kaca atau batu yang mahal-mahal pakai makan minum gak boleh, kata Al-Kharmalah. Alasannya li'anau karena sesungguhnya istiqmalu awani wal baru itu adzamu lebih agung fisarofi dalam berlebihannya minadhabi daripada emas wal dan perak. Bahwa maka bermula istiqmalu awanil balori wal faruj itu bitakhrim dengan diharamkan itu aula lebih utama. Ini menurut Al-Kharmalah. Cuman warawa dan meriwayatkan Al-Muzani, siapa Imam Muzani, ini yang qaul yang mutamat yang kuat. Anau meriwayatkan sesungguhnya istiqmalu awanil balauri wal fairujat itu ya juzu boleh. Wawa bermulai jawas ya juzu itu al-asokh itu yang lebih sahih. Li anna sarafa karena berlebihan fihi dalam istiqmalu awanil balauri wal fairuj itu ghairu dhairin, enggak nampak. Itu kan hanya orang-orang tertentu saja yang tahu, ini batu marmer ini kan, ini batu akik mahal. Yang tahu itu kan orang tertentu, beda dengan emas dan perak, itu barang umum. Li'annya karena sesungguhnya perkara itu layak rifu tidak mengetahui pada asarafa fihi. Li'annya karena sesungguhnya perkara itu layak rifu tidak mengetahui pada asarafa fihi ilal khawasu, kecuali siapa beberapa orang tertentu. Sing roh iku nek marmer kan, zabarjud dan semisalnya, yang tahu itu kan orang tertentu minan nasi dari manusia. Kalau mas perak itu kan umum, tahu orang itu. Itu alasan. Cuman al-asok itu Al-Muzani ini. Intinya wadah itu selain emas dan perak walau mahal kayak apa, itu al-asok boleh dipakai walaupun harganya lebih mahal daripada emas dan perak. Wa amal mudhabbabu, dan adapun bermula wadah yang disepuh. Wa amal mudhabbabu, dan adapun bermula wadah yang disepuh bidhabi dengan emas. Fa inna makasnya perkara itu yakun muharam qaliluhu apa sedikitnya mudhabbab wa katsiruhu dan banyaknya mudhabbab. Dikali sallallahu alaihi wasallam bidhabi dalam masalah emas al-khair dan sutra. Inna hadaini sungguhnya ini dapal karir itu haram ala dzukuri umati atas beberapa orang laki-laki umat saya. Khilun itu halal li inathiha bagi beberapa perempuannya umati. Jadi wadah yang disebut emas perak itu sedikit dan banyak itu yakhrumu. Alasannya karena Nabi itu mengatakan hadihi haramun ala dzukuri umati, cuman khilun li inathiha bagi perempuan halal. Sekarang fa ini torroh, maka apabila terpaksa siapa saksun, dia terpaksa ilahi kepada al-mudhabbab bidhab, terpaksa jaza maka boleh apa al-mudhabbab bidhab. Alasannya lima karena barang ruwi yang diriwayatkan apa mah anna arfa jija, nyatanya sesungguhnya aimin anah gitu kan, nyatanya sesungguhnya arfa jija ibna as'ad usibah itu ditimpa musibah, anfuhu apa hidungnya
arfaja, apa hidungnya arfaja, yaumal kulabi, di dalam hari perang kulab. Ini kena pedang sehingga hidungnya ini gerumpung, putus. Fatakhoda, maka membuat siapa arfaja anfan pada hidung min warokin, dari perak, Fa'antana, maka busuk apa anfan, busuk alaihi, atas arfaja, busuk. Akhirnya fa'amara, maka perintahu pada arfaja an Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat akhida, pada hendaknya membuat siapa arfajita itu membuat anfan pada hidung min dhabin, dari emas. Boleh. Wa amrul bidah wallahu a'lam bishawab.